Baiklah, perkenalkan nama saya Ridho Samadi dengan NIM D105120101001 akan menjelaskan tentang pengelolaan limbah B3. Limbah B3 yaitu sisa usaha atau kegiatan yang mengandung zat atau komponen yang secara langsung maupun tidak dapat mencemarkan, merusak, ataupun membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk lain. Peraturan pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada bab 7, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan pengelolaan limbah non berbahaya dan beracun yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014. Identifikasi dan klasifikasi limbah B3 yaitu terdapat 7. Yang pertama yaitu mudah menyala. Limbah ini bisa terbakar dikarenakan kontak bersama udara, nyala api, air, atau bahan lainnya, meski di dalam suhu dan tekanan standar. Contoh limbah B3 yang ringan menyala yaitu pelarut benzena, pelarut toluena, atau pelarut aseton yang berasal dari industri cat, tinta, pembersihan logam, dan laboratorium kimia. Yang kedua yaitu mudah meledak atau eksplosif, yaitu limbah yang bisa meledak dikarenakan bisa menghasilkan gas bersama suhu dan tekanan tinggi melalui reaksi fisika atau kimia sederhana. Limbah ini sangat berbahaya baik untuk penanganannya, pengangkutan, sampai pembuangannya, dikarenakan bisa membawa dampak ledakan besar tanpa diduga-duga. Adapun limbah B3 yaitu bahan eksplosif dan limbah laboratorium seperti asap pelikat. Yang ketiga yaitu toksik atau beracun, yaitu limbah yang mempunyai kandungan zat yang berupa racun bagi manusia atau hewan, sehingga membawa dampak sakit, keracunan atau kematian, baik melalui kontak pernafasan, kulit, maupun dengan mulut. Contoh limbah B3 ini yaitu limbah pertanian seperti buangan pestisida. Lalu, untuk jenis berbahaya, limbah berbahaya adalah limbah yang baik di dalam fase padat, cair, ataupun gas bisa membawa dampak bahaya bagi kebugaran sampai tingkat khusus melalui kontak inhalasi ataupun oral. Lalu korosif yaitu limbah yang mempunyai ciri bisa membawa dampak iritasi pada kulit, lalu bisa membawa karat pada baja, lalu mempunyai pH di atas lebih dari 2 bila itu asam, dan pH 12,5 bila bahan tersebut berupa basa. Contoh limbah yaitu sisa asam sulfat yang digunakan di dalam industri baja, limbah asam berasal dari baterai dan acuh, dan juga limbah pembersih sodium hidroksida pada industri logam. Kemudian yaitu sifat iritasi, yaitu limbah yang bisa melakukan kontak fisik terhadap kulit, seperti kegatalan, peradangan, maupun dampak iritasi pada pernapasan, pusing, dan mengantuk andai kata terhirup. Contoh limbah ini yaitu asam formiat yang berasal dari industri karet. Lalu yang terakhir yaitu berbahaya bagi lingkungan, yaitu limbah yang membawa kerasukan pada lingkungan dan ekosistem seperti limbah klorofluorokarbon yang dihasilkan dari AC. Lalu untuk penetapan limbah B3 berdasarkan sumbernya, yaitu yang pertama limbah B3 dari sumber tidak spesifik. Limbah ini tidak berasal dari proses utama, melainkan dari kegiatan pemeliharaan alat, inhibitor, pelarutan kerak, pencucian, pengemasan, dan lain-lain. Lalu limbah B3 dari sumber spesifik yaitu limbah yang berasal dari suatu proses industri kegiatan utama. Lalu limbah B3 dari sumber spesifik khusus yaitu limbah ini merupakan limbah yang berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup dan dihasilkan dalam jumlah yang besar per satuan waktu. Pada Peraturan Nomor 22 Tahun 2021, setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengurangan limbah B3. Pengurangan limbah B3 dilakukan dengan substitusi bahan, dilakukan melalui pemilihan bahan baku, bahan penolong yang semula mengandung B3 digantikan dengan bahan baku atau bahan penolong yang tidak mengandung B3. Lalu, modifikasi proses yang dapat dilakukan melalui pemilihan dan penerapan proses produksi yang lebih efisien. Lalu yang ketiga, penggunaan teknologi ramah lingkungan. Lalu, limbah B3 berbahaya bagi manusia dan lingkungannya. Maka dari itu diperlukan tata cara penyimpanan limbah B3 yang baik.
Menurut PP nomor 22 tahun 2021, penyimpanan limbah B3 dilakukan oleh penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara limbah B3 yang dihasilkannya. Orang yang wajib menyimpan limbah B3 sesuai tata kelola penyimpanan limbah B3 yaitu yang pertama penghasil limbah B3, pengumpul limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, dan terakhir yaitu penimbun limbah B3. Ketentuan penyimpanan limbah B3 yang pertama, dilarang melakukan pencampuran limbah B3 yang disimpannya. Yang kedua, wajib memenuhi standar penyimpanan limbah B3 yang diintegrasikan ke dalam nomor induk usaha bagi penghasil limbah B3 dari usaha dan atau kegiatan wajib SPPL atau surat pernyataan pengelolaan lingkungan. Lalu yang ketiga, wajib memenuhi rincian teknis penyimpanan limbah B3 yang dimuat dalam persetujuan lingkungan bagi penghasil limbah B3 dari usaha dan atau kegiatan wajib AMDAL atau KLPL dan instansi pemerintah yang menghasilkan limbah B3. Kemudian untuk standar penyimpanan limbah B3, yang pertama yaitu limbah B3 yang disimpan terlindung dari hujan dan tertutup, lalu memiliki lantai kedap air, kemudian dilengkapi dengan simbol dan label limbah B3, lalu limbah B3 dikemas dengan menggunakan kemasan dari bahan logam atau plastik. Kemudian yang kelima, kemasan mampu mengungkung limbah B3 untuk tetap berada di dalam kemasan, lalu memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan pada saat dilakukan pengangkutan atau pemindahan. Yang terakhir yaitu kondisi kemasan tidak bocor, tidak berkarat, dan tidak rusak. Untuk rincian teknis penyimpanan limbah B3, yaitu meliputi yang pertama, nama, sumber, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang akan disimpan. Lalu yang kedua, dokumen yang menjelaskan tentang tempat penyimpanan limbah B3, lalu dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan limbah B3, lalu persyaratan lingkungan hidup, dan terakhir yaitu kewajiban pemenuhan rincian teknis penyimpanan limbah B3. Untuk lokasi penyimpanan limbah B3 tersendiri, yaitu harus memenuhi syarat berikut. Yang pertama yaitu bebas banjir, tidak rawan bencana alam. Jika tidak memenuhi syarat di atas, maka lokasi penyimpanan limbah B3 harus dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lalu untuk fasilitas penyimpanan limbah B3, yang pertama yaitu terdiri dari bangunan, lalu tangki atau kontainer, ketiga silo, keempat waste pile atau tempat tumpukan, yang terakhir yaitu waste impoundment atau kolam penampung. Peralatan penanggulangan keadaan darurat untuk fasilitas penyimpanan limbah B3 yaitu pertama sistem pendeteksi dan peralatan pemadam kebakaran, lalu kedua alat penanggulangan dan darurat lain yang sesuai. Untuk pengemasan limbah B3 yaitu persyaratannya seperti berikut. Yang pertama, menggunakan kemasan yang terbuat dari bahan logam atau plastik yang dapat mengemas limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah B3. Yang kedua, mampu mengungkung limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan, lalu memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, atau pengangkutan. Lalu berada dalam kondisi tidak bocor, tidak berkarat, dan tidak rusak. Kemasan yang digunakan dapat berubah yang pertama seperti drum, jumbo bag, tangki intermediate bulk container atau IBC, kontainer atau kemasan yang ada lainnya sesuai dengan karakteristik limbah B3. Lalu kemasan tersebut wajib diletakkan simbol dan label limbah B3. Kemudian untuk lama penyimpanan limbah B3 yang pertama yaitu 90 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Untuk limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg per hari atau lebih. Yang kedua yaitu 180 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari untuk limbah B3 kategori pertama. Yang ketiga yaitu 365 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum. Atau yang terakhir atau 365 hari sejak limbah B3 dihasilkan untuk limbah B3 dari kategori 2 dan sumber spesifik khusus. Kemudian untuk pengumpulan limbah B3 memiliki ketentuan, yaitu wajib memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk pengumpulan limbah B3, kemudian melakukan segregasi, menyimpan dan tidak melakukan pencampuran dengan maksud pengenceran dilakukan dengan skala nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Kemudian fasilitas penyimpanan berupa bangunan pengumpulan seperti tangki, waste pile, waste impoundment, dan teknologi lain sesuai perkembangan iptek.
Lalu perubahan izin dan penghentian izin, kewajiban pemegang izin, lalu dalam hal setiap orang yang menghasilkan limbah B3 tidak mampu melakukan sendiri pengumpulan limbah B3 yang dihasilkannya, pengumpulan limbah B3 diserahkan pada pengumpul limbah B3. Kemudian penyerahan limbah B3 oleh penghasil ke pengumpul limbah B3 wajib dengan bukti penyerahan limbah B3. Kemudian salinan bukti penyerahan limbah B3 disampaikan oleh penghasil limbah B3 kepada Menteri, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya paling lama 7 hari sejak penyerahan limbah B3. Kemudian waktu penyimpanan limbah B3 oleh pengumpul maksimum 90 hari. Kemudian untuk pengangkutan limbah B3, yang pertama pengangkutan limbah B3 wajib dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang tertutup untuk limbah kategori 1. Yang kedua, pengangkutan limbah B3 dapat dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang terbuka untuk limbah kategori 2. Kemudian yang terakhir yaitu pengangkutan limbah B3 wajib memiliki rekomendasi pengangkutan limbah B3 dan perizinan berusaha di bidang pengangkutan limbah B3. Lalu yang terakhir untuk pengecualian limbah B3 dari sumber spesifik dapat dikecualikan dari pengelolaan limbah B3. Kemudian untuk dapat dikecualikan dari pengelolaan limbah B3, setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dari sumber spesifik wajib melaksanakan uji karakteristik limbah B3. Lalu yang terakhir, tahapan uji karakteristik limbah B3 wajib dilakukan secara berurutan. Untuk dapat dikecualikan dari pengelolaan limbah B3, setiap orang yang menghasilkan limbah B3 harus mengajukan permohonan pada Menteri. Permohonan harus dilengkapi dengan pertama salinan dokumen AMDAL atau UKLPR yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Kedua, salinan akta pendirian usaha dan atau kegiatan. Yang terakhir yaitu dokumen angka acuan. Sekian dari saya. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih.